apa namanya, masih pada jauh. Jadi dari Sumatera satu ke Malang jauh. Dan ini perjalanannya masih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Ang di Kartika Hero TV. Nah teman-teman, saya masih berada di kediamannya Bapak Jaka. Dimana di konten sebelumnya kita itu secara tidak langsung menemukan bangunan yang ada di kaki Gunung Cakrabuana. Dan ternyata di kediaman Bapak Jaka itu terdapat satu buah candi ya teman-teman. Nah seperti apa bentuknya kita akan tanya-tanya ke Pak Jaka, sekaligus kita akan menuju ke lokasi candinya tersebut. Kenapa sih di kaki Gunung Cakrabuana bisa terdapat candi ya? Nah untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini sampai dengan selesai teman-teman. Jadi sekarang ini Bapak Jaka ingin menunjukkan lokasi candi tersebut ya teman-teman. Jadi candi ini kalau yang saya dengar ini peninggalan zaman dulu ya, entah itu zaman kerajaan atau siapa yang meninggalkan. Ini kalau di atasnya kan bangunan Bapak Jaka sendiri ya. Dan untuk menuju lokasi candinya ini berada di bawah teman-teman. Kalau dari kediamannya Bapak Jaka kurang lebih 500 meter ada lah mungkin katanya beliau. Dan bisa lihat di sekeliling ini tidak ada lagi rumah warga atau pemukiman ya teman-teman. Nah kita pengen tahu kenapa bisa ada bangunan candi di tengah hutan dan di kaki Gunung Cakrabuana juga ya teman-teman. Wow, kalau bisa dilihat sekeliling ini adalah area pertanian. Dan berhubung sekarang mungkin kemarau, jadi pada layu nih teman-teman. Wow. Itu juga masih area pertanian. Pak, kalau ini pertanian yang Bapak ini cabai atau bukan? Oh bukan. Oh yang teman-teman. Nggak ada air pada layu ya Pak? Nah ada juga ini pemukiman warga itu di bawah tuh, sangat jauh sekali. Dan di sana juga masih apa namanya, masih pada jauh. Jadi dari Sumatera satu ke Malang jauh. Wow. Amazing sekali ya. Dan ini perjalanannya mesti jalan kaki kalau menuju ke candi. Jadi bangunan candi ini adalah bangunan tua ya, peninggalan zaman dulu. Entah itu peninggalan kerajaan atau misalkan peninggalan orang-orang terdahulu atau leluhur ya. Kartika Hero TV. Ya, Sebelah sana ada Neng Gini. nah ini indigo ya. Juga sudah ada Pak Jaka. Pak Jaka ini adalah salah satu Spiritual ya. Mungkin bisa dibilang spiritual ya, kalau mungkin. kalau kata orang-orang Mungkin, tapi mungkin beliau lebih banyak merendah. beliau itu paham dengan akan spiritual. Ya, Dan yang lebih mencengangkan kan, di video sebelumnya juga Pak Jaka tahu itu kedatangan kita, dia udah tahu. Wow, biasa ya. Pak Jaka dari dulu katanya sudah Menantikan Neng Ririn. udah bertahun-tahun. Katanya nanti suatu Hati-hati ada energi mungkin. Apa? kan mau saya buang dulu. Wow. Alhamdulillah sudah saya bantu ya. Oh, bantu. Penarikan. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah mungkin inilah lokasi candinya teman-teman, itu di bawah nih teman-teman. Wow. Masya Allah. Ini bekas apa Pak ini Pak? Ini ternyata tidak terlihat teman-teman. Oh burung. Gimana masih Bang? Ini bekas apa? Bekas burung katanya. Bekas apa? Bekas burung. Oh ini. Dan itu lokasinya di bawah ya teman-teman. Nah, dan bagi teman-teman yang mempunyai kelebihan apa namanya indigo, yang punya kelebihan supernatural, bisa dilihat juga ya. Kita bisa interaksi di dalam video ini dan tulis di komentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini auranya lumayan cukup luar biasa. Wow.
Hati-hati kan. Ini meletakkan tangga yang mungkin ini Tangganya nih. zaman dulu juga ya Kang. Iya, jam dulu. Kayaknya baru dibikin masih baru. Masih baru ini. Soalnya mungkin ini penemuan ini baru beberapa bulan mungkin. Wow. Pak, ini udah lama nggak dibersihin, Pak? Lama belum sempat nih Kang. Oh, belum sempet. Patung kodok. Oh, kalau ini berarti patung apa Pak namanya? Harimau ya? Ini sebelum kita Aduh, gigit. sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Jaka, mungkin kita ini dulu ya. Ya, review dulu. Review dulu tempatnya. Jadi seperti ini. Ini berarti maksudnya kawasan Sumedang, Pak. Sumedang. Ada patung macan ini ya. Terus sekarang bersih. Nah, kalau ini apa ini seperti singa ya, Pak? Harimau ini. Harimau. Jelas ini. Kalau itu di atas patung apa, Pak? Kayak buruk gitu ya? Garuda Ada kayak. berapa candi? 1, 2, Ada 3. Oh. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini peninggalan siapa? Kerajaan atau misalkan orang-orang terdahulu atau gimana Pak? Kalau ini gini, karena ini tanahnya punya orang Bali. Oh, orang Bali. Tanahnya punya orang Bali. Gitu. Heeh. Ya, luasnya ini 4 hektar. Oh, Lantas Oh, kan, berarti ini punya orang Bali. ya. Lantas kan dia mau bikin pura di sana di Bali. Tapi menurut mereka harus bikin dulu di sini karena meyakini leluhur dia itu dari sini awalnya. Dari Cakrabuana. leluhur Bali itu. Ya, makanya dia membangun di sini. Pura menghargai leluhur yang dulu. Ini kalau boleh tahu bangunan ini sudah berapa tahun Pak ini, Pak? Kalau nggak salah 16. Oh, 16 tahun. Ya. Ini untuk musim kemarau ya, jadi bersih. Iya. Itu biasanya kalau musim apa itu? Musim hujan biasanya banyak sekali lumut kalau bangunan-bangunan yang ditinggalkan itu biasanya. Iya. Nah Pak, ini kan yang bikin orang Bali. Ini suka ada kesini lagi nggak Pak? Ya kesini setahun sekali. Pasti sekali ada. Tahun sekali. Ya kalau ibarat di kita mah ini musola lah. Wah, musolanya tempat Oh, ibadahnya. Tempat ibadahnya. Oh, ini berarti bukan orang Bali candi. tersebut membuat tempat ini untuk Ini tempat bukan candi beribadah. berarti. Nah, apa namanya kalau misalkan pura ya? Pura. Pura. Oh, pura ternyata. Kayak Ya, pura kan candi pura. Candi pura. itu tempat ibadahnya orang Bali ya. Kalau ke Orang Hindu ya. Iya, kalau ke sini dia akan ibadah. Oh, ibadah. Nginep juga mungkin di Bapak ya? Nginep, kadang 1 minggu, kadang 3 hari. Sekitar berapa orang yang kesini? Biasa. Kadang banyakan, kadang dia hanya berdua. Berarti kalau tanahnya ini udah dihibahkan ya? Enggak, Enggak. punya dia. Apanya dia? Cuman kita yang ngerawat gitu. Saya yang rawat. Oh, iya. Nah, Pak, Berarti sering ke sini Pak orang Bali ini. di sini. Sering. Tahun sekali. Setahun sekali untuk merawat tempat ini mungkin ya Pak. Iya. Nah Pak, kan ini kan kalau yang saya lihat kan ini berada di tengah hutan ya. Ya. Kalau untuk dari kacamata energi Pak, di sini misalkan gimana? Apakah ada yang penunggunya kah atau misalkan apa gitu? Ya pasti ada lah. Seperti apa tuh? Bisa dijelaskan nggak Pak? Oh tidak bisa. Oh, tidak bisa. Mungkin nanti Sama Neng Dini. dijelaskan sama Neng Dini ya. Iya. Nggak apa-apa Pak. Dari sini. Nggak apa-apa. Kalau sama Bapak tidak mau. Tidak mau menyebutkan. Karena Pak Jaka ini merendah. tidak mau seperti orang lain. Iya, berkata-kata benar. tinggi, Dan mudah-mudahan akan tetapi jong. dan mudah-mudahan beliau tetap istiqomah dan selalu sehat ya Pak ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Dan beliau ini juga Masya Allah ternyata lulusan dari Bandung. Terminal Bandung teman-teman, Masya Allah. Jadi Pak Jaka ini berhijrah ke sini ya Pak ya. Nah, Pak, barangkali Bapak tahu Pak, itu kan di depan pura itu kan di sana ada patung kodok, terus yang di sana ada harimau. Maknanya tahu nggak Pak?
kurang paham ya. Kurang paham ya. Oh, mungkin udah ranahnya Orang Balinya yang lebih paham ya, Pak. Ya, itu emang sandi sih. Sandi juga. Iya. Itu ada filosofi. Oh, iya benar. Soalnya nggak mungkin tiba-tiba misalkan dibingin patung katak sama patung harimau gitu. Soalnya kan Kalau bahasa Kirata kan bang itu tempat, kong itu kan ikong bapak. leluhur ya. Iya, tempat leluhur. Kalau harimau identik sama Sakrabuana sama Prabu ya. Iya. Berarti ada keterkaitan antara orang Bali sama orang Sunda ya, Pak? Ya iya. Oh, Awalnya Bali dari sini. awalnya Bali dari sini. Hijrah ke sana. Oh, hijrah ke sana. Oh, maksudnya zaman dulunya asal usulnya. Iya, menurut cerita-cerita. Tadi kan kata bapaknya, sebelum dia ngebangun di sana, mesti ngebangun dulu di sini ya, Pak ya? Iya. Berarti leluhurnya. Hormati dulu leluhurnya. Apa setiap orang Bali kalau mau ngebangun pura atau rumah harus ngebangun di sini dulu atau bagaimana, Pak? Ya kalau berkeyakinan yang punya tanah ini Seperti itu ya. ya seperti itulah. Jadi gimana keyakinan mungkin ya, Pak ya? Memang yang saya lihat orang Bali itu persis kayak orang Sunda ya. Pakai ikat, Wanitanya, pakai ikat juga. Makanya siapa itu? DPR Deddy Mulyadi. Seperti itu makanya, ya. Kayak mirip Bali dia. makanya berpakaian itu kalau mantan seperti orang Bali. Oh, berarti mengingat dengan Pakai samping juga ya, Pak ya. Iya. oh, ternyata leluhur orang Bali dari Sunda tadinya. Luar biasa. Saya baru tahu. Iya, kali Mas, ini. saya juga. Mungkin ini hikmahnya dari adanya video ini, tayang video Kalau ini. saya nggak ketemu Iya. sama Pak Jaka, saya tidak tahu ini asal usulnya. Iya, benar, sama saya juga. Dan mungkin ini kan tempat ibadahnya orang apa namanya, Pak? Bali ya. Bali. Hindu, Nah, orang Hindu. Hindu. Kalau untuk penghormatan nanti kita bersihkan gitu. Bisa juga dibersihkan. Paling disapu ya. Enggak, mesti disabutin dulu rumputnya ini. Lumut-lumut sudah bersih biasanya. Lumut-lumut kan biasanya kotor kalau tempat-tempat yang Iya. Biasanya ini bersih, cuman saya lagi belum sempat nih, lagi banyak Oh, biasanya sama apa dibersihkan. Apa dirawat ya? dirawat. Berarti Itu kalau Bapak bersih-bersih di sini sering melihat gitu Pak, ada sosok atau apa? Kagak, yang Oh, nggak pernah lihat gitu. nggak melihat tapi ada. Soalnya merasakan. yang saya lihat kalau bangunan seperti ini identik ada pasti. Ya ada. pasti itu. Masjid aja juga itu ada. Izin muslimnya ada. Gimana kalau kita misalnya nanya yang Dini dulu? Oh, itu untuk mengungkapnya mungkin di konten selanjutnya saja. Di konten selanjutnya. Di konten selanjutnya. Jadi nanti yang Dini akan berbincang-bincang dengan salah satu yang ada di sini, mungkin seperti itu. Iya. Mungkin kalau digabungkan dengan video yang ini Terlalu itu panjang. durasi terlalu sangat panjang sekali, mungkin memakan memori kita ya. Takutnya juga penonton di skip gitu ya. Tapi berarti Pak, kalau misalkan orang Bali itu ke sini, berarti sekeluarga apa misalkan bawa keturunan juga atau apa? Biasanya? Biasanya suami istri ke sini. Oh, suami istri. Namanya Pawayan Siwarsa. Wayan. Wayan Siwarsa, Ketut Wahyuni istrinya. Ketut Wahyuni. Emang kalau orang Bali identik wayan sama ketut ya. Nggak, maksudnya yang saya heran kok orang Bali jauh-jauh punya tanah di sini tuh Pak. Sebetulnya bukan masalah tanahnya, itu dia Keturunannya. iya itu. Berarti ada keluarganya tuh di sini ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya dulunya mungkin ya. Dulu di Bandung. Di Bandung ada keluarga udah meninggal. Oh. Kalau dia masalah tanahnya luas kok dia di sana. Oh, orang kaya yang Iya. Mau di Kutunya, mau di Denpasar, di Beleng, Subhanallah. Denpasar. Luar biasa ya. Kalau dia mau beli tanah bukan masalah tanahnya, dia luas tanah di sana. Oh, di Bali juga banyak mungkin. Banyak, cuman beli tanah di sini mungkin dia ingat leluhurnya aja. Menghormati leluhurnya ya. Menghormati leluhurnya. Oh, berarti Makanya dia panen itu pun tidak. Tidak tahu menau gitu ya. Iya. panen apa Pak? Panen cangkeh. Oh, berarti cangkeh milik beliau. Iya, tapi kan dia nggak mempermasalahkan. Oh, yang penting tempat ini dirawat gitu ya Pak ya. Iya. Karena kan ini bagian tempat dari ibadah agama Hindu ya. Berarti setiap kesini pasti selalu kesini dulu mampir. Iya pasti. Nginep. Ini kalau di kita mah kalau di Islam berarti masjid ya Pak ya. Iya. Iya benar. Tempat ibadahnya. Masya Allah. Sangat mulia juga berarti ya. Kalau membangun Dan tempat ini ibadah. adalah enggak, ini kan bentuk toleransi juga. Yang ngerawat juga pajaka ya Pak ya.
kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, persatuan. Dan kalau boleh tahu orang sininya ada nggak Pak ini yang Yang beragama Hindu gitu ya? Agama Hindu dan sholat ke sini. Orang sini. Ibadah Nggak bukan ada. sholat. Ya, Nggak ada. Oh, ibadah ya, ibadah. Ibadah. Oh, ibadah. Oh, enggak ada, cuman tempat beliau aja kalau gitu. Khusus berarti pribadi lah. Iya. Kalau Berarti ini- masjid pribadi namun Kalau rumah ya, kalau Islam. Islam. Tuh. Oh, wow, luar biasa ya. Nah, itu ada patung tuh Pak. Patung apa tuh? Tadi belum sempat ini nih. Yang di atas. Yang paling atas. Garuda ini. Oh, Garuda. Raja Wali. Patung Garuda ini. Itu yang di atasnya tadi. Baru. Luar biasa. Tidak disangka ya, di Sumedang Jawa Barat Ya. ditemukanlah Candi. bukan candi, Candipura. pura tepat untuk ibadahnya Orang orang Hindu Hindu ya. ya. Ya, cuman satu-satunya ini mungkin Enggak ada lagi ya, Pak ya? enggak ada Di lagi. Seluruh Sumedang. Jawa Barat mungkin ya Pak. Enggak di Sumedang. Sumedang kalau sejauh pun ada. Kabupaten Sumedang. Oh, Di Bandung cuma ada. di Kabupaten Sumedang aja berarti. Di Gunung Salak ada. Gunung Salak Bogor. Bogor. Dan yang saya bikin aneh juga ini letaknya di hutan ya. Jauh dari pemukiman juga. Gitu. Ya mungkin kan dulu apa ya? Warisan leluhurnya di Warisannya sini. leluhur ya. Iya. Adanya di sini gitu. Nah, padahal kan kalau kata saya membangun di atas kan lebih enak dari jalan, lebih Mm-mm. dekat gitu ya. Kenapa kalau di tempat yang agak bawah gitu? Begini maksudnya, kalau di tempat-tempat yang ramai, jadi tidak bisa menghening. Oh, butuh kenyamanan. Kenyamanan, gitu. Butuh Jadi- konsentrasi. Oh, betul. Menyatu dengan alam. Jadi ibadah itu mungkin lebih Konsentrasi. konsentrasi, fokus. Kalau di dekat jalan kan pasti motor, pasti kita pikirannya ke motor tersebut Ya mungkin. terganggu lah. Oh, anginnya kencang juga ya. Kayak seperti disambut ya. Bener. Tapi kan mungkin dulu mah kan jalannya juga belum ada tuh kayaknya ya. Soalnya Iya, Pak. rumah juga kan masih Baru. jarang-jarang. Jadi bikin ini jalan saya. Nah Baru itu kalau bikin. tadi jalan yang kita lalui itu baru bikin Pak berarti. Dulu kecil, cuman digedein. Berarti Setampak itu kayak gitu ya? jalan pribadi itu berarti ya, Pak? Jalan Ya, setapak dibilang dulu. pribadi-pribadi bang masyarakat. Oh, iya. Saya masih tanah ya. Dan mungkin barangkali teman-teman yang pengen ngebangunin jalan bisa ya ngomongin ke Ya kita. sangat bisa lah. Orang Bisa. Bali ya khususnya ini. Orang Bali khususnya yang mungkin ini akses menuju ke tempat ibadahnya ya ini. Betul. Misalkan ada bang ini misalkan pengen ngebantuin bangun jalan buat Pak Jaka, silahkan bisa kontak kita di deskripsi ya. Iya. Ditunggu. Nah seperti itu. Ya mungkin ini salah satu penemuan juga sih. Iya Soalnya penemuan. saya baru lihat di Jawa, bukan Di Sumedang. Jawa Barat ya, di Sumedang. Ah, Baru kali ini menemukan situs bersejarah seperti ini. Iya. Ini berarti usianya lebih dari 16 tahun ya Pak. Ya udah gimana? Cukup? Mungkin nanti dilanjut di konten selanjutnya. Neng Nanti Dini ya? diungkap Sama sama Neng Neng Dini di sini tuh ada apa aja sih? Iya iya. Soalnya tadi yang dibilang sama Pak Jaka katanya Pak Jaka di sini bukan sering melihat ya Pak ya, tetapi ada. Tidak menyebutkan Pak. Tapi kalau sama ini boleh nggak Pak ya? Merasakan. Boleh sama Diungkap ini sama diungkap, Neng Dini. dilihat. Boleh. Tapi mungkin yang cover ya Bapak juga. Takutnya Takutnya nggak Gila. kuat. Karena memang di sini wow mungkin ya. wow, luar biasa. Apalagi tempat yang sudah ditinggalkan lama, bahkan musola saja yang sudah tidak diisi itu bertahun-tahun pasti jadi sarang seperti itu. Iya iya iya. Karena tidak digunakan untuk beribadah lagi. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktu dan penjelasannya. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari Bapak Jaka terkait candi. Ternyata bukan candi ya teman-teman. Ini adalah tempat ibadahnya orang Hindu. Tepatnya ini orang dari Bali yang ngebangun tempat ibadahnya di sini. Dan ini adalah tanah beliau yang sengaja dibangun sebagai tempat ibadah dan untuk menghormati asal muasal leluhurnya berada di sini teman-teman. Nah, ini adalah penemuan yang sangat spektakuler ya. Dan ini saya
baru pertama kalinya di daerah Sumedang ada bangunan candipura seperti ini. Ini juga berada di tengah hutan, jadi sangat menambah keunikan ya. Berada di tengah hutan, jauh dari pemukiman. Dan ini yang merawat itu adalah Bapak Caka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.